Mas GLC nggak pernah dipakai, sekarang gue pakai deket-deket aja dalam kota buat pajangan kalau perlu. Mas Rian lucu deh banget. Barusan nge-live di TikTok, diusir mulu sama TikTok gara-gara rokok. Pindah ke sini. Lagi di Kudus, Mas. Jakarta Jogja adakah? Ada. Dikit tapi, Mas. Cuman satu hari 4 bis, 2 dari barat, 2 dari timur. Iya, gue nutup 64 jalur demi family gatheringnya P. Haryanto nih. Gaji PP sopir HR berapa Mas? Sama uang makannya 250 kurang lebih. Yang paling deket, paling jauh 300. Dikit gajian di P. Haryanto tuh. Tak kerjakan dan tutup waduh. Bar ya. Orang tahu masih penting. Lumayan besar Mas gaji supir HR. Yang gede itu bukan gajiannya, boy. Kenyamanannya. Boleh nggak kesana ketemu Mas Rian? Boleh. Mas 23 sold out Mas. Amin. Alhamdulillah. Doain aja. Mudah-mudahan deal. Kapan beli tronton? Gue tembak pala lu mau lu. Total bis berapa yang ikut Femgate 32. Mas bagi ilmunya dong biar bisa sukses kayak Mas, kayak sampean. Gue nih suksesnya sukses apa coba? Calo sukses iya. Kapan ke Kediri lihat tronton? Oh kenyang gue. Kan dulu teman-teman gue kan dulu pernah kursus sekolah di Pawiatan Doho. Jadi nongkrongnya situ. Pengen main ke garasi Kudus tapi khawatir gak ketemu Mas Rian. Aku insya Allah sampai Femgate di Kudus terus ini. Ini Masnya juga ada nih dari Bekasi. Datang. Mas Rian lagi di mana? Di Kudus pusat. Mas Boy dulurku Oki nih Haryanto kasih bis baru Mas Boy. Tanyain sama dia niat kerja apa mau niat beli bis? 2542 itu sasisnya Sultan Boy. Boleh Mas Yunan sekarang di HR ya. Mas Yunan di HR udah 8 tahun. Udah sini aja sih. Kemana yang mau? Jarang ketemu. Jarang-jarang loh. Podo-podo niat isin aja Yunan sing isin. Oh bedino gak masalah ya. Mas Yunan di HR udah 8 tahun. Kok ditanyain Mas kok sekarang Mas Yunan di HR? Emang dia di mana? Ini ponakannya Haji Udin, ponakan kesayangnya BJU, sayangan. Dititipin ke gua, biar gak ngeribet-ngeribetin di BJU katanya. Jangan pamer bis tronton sama P. Haryanto, pamerin. Iya, pamer sih bis tronton. Malu, boy. Pak Haji kok dipamerin tronton. Mas Rian sayang kembangan sayap ke IKN Mas Kalimantan. Waduh, kan ada pengusaha lokal di sana Mas. Janganlah, biar putra daerahnya, putra wilayahnya berkembang. Kemarin sempat ada keributan loh di mana ya? Sulawesi ke mana tuh? Trans. Karena yang investornya kan pengusaha transportasi dari luar. Akhirnya pengusaha putra daerahnya nggak terima. Kalau pamer 1626 baru HR banyak. Mas bus yang belum diambil karoseri pajaknya ya belum lah, kan belum BBN. Kalau diambil baru BBN, kalau udah BBN baru jalan. Mas Yunan nggak pengen pindah ke BJU. Orang dibilangin dititipin sama keluarganya BJU ke Haryanto. Biar gak ngeribet-ribetin di sono kok malah nggak pengen pindah. Mas Yunan dipilih disuruh bawa Volvo-nya nggak mau.
Milih bawah 1626. Ntar aja kalau penumpang gua hargain tiket 220 udah pada nggak nawar. Ntar gua naikin harga tiket 280, baru gua mau ngambil tronton boy. Kalau masih harga-harga segitu, aduh nggak masuk. Aturan usia kendaraan tahun dong, tahun perakitan. Maksimal 25 tahun. Mas Yunan udah kaya kok masih nyupir, amin, amin. Orang saya juga gue nih. Yang nanya tronton pernah nggak mikir HR sekuatin itu karena apa? Nggak pernah, otak mereka nggak nyampe. Makanya gue katain goblok jangan tersinggung. Ada yang tersinggung gue katain tolol. Aduh, jangan tersinggung boy. Udah dijelasin nanya mulu kan berarti PA ya. Matic lo Mas Yunan 2 pedal, nggak mau deh. Dia nggak butuh bis yang wah-wah nggak. Yang penting rezekinya lancar katanya. Bino RG dikasih kabar Menara Kudus sama wayang aja lagu keras boy gitu. Mereka nggak tertarik untuk berpikir ke sana. Mereka tertariknya untuk foto-foto. Minta doanya Mas biar jadi pengusaha bus di Kalimantan, amin. Besok kalau ibu kota negara jadi pindah, pasti bakal banyak banget peluang bisnis di Kalimantan boy. Dan gua harap warga Kalimantan bener-bener bisa menyambut dan menjadikan itu sebuah peluang, kesempatan. Amin. Soalnya sampai sekarang jujur aja orang-orang yang kita ini yang nggak pernah keluar pulau, ketika kita mikir Sumatera, mikir Kalimantan, mikir Sulawesi, itu bayangan kita hutan boy. Beneran. Padahal aslinya udah keren-keren banget kotanya, karena kita nggak pernah ke sana. Makanya mudah-mudahan ntar kalau ibu kota jadi pindah, Kalimantan bener-bener bisa jadi kota industrial yang top. Mas Femgate artisnya siapa? Gua, emang gua bukan artis. Kayaknya gua nggak diakuin banget jadi artis. Mas ambil bus bekas bukannya nggak takut dandannya yang mahal? Ya lu kira beli bis bekas terus kagak milih-milih? Bentar aja, ngobrol sama gue langsung. Insya Allah lu ngobrol sama gue 1 gelas kopi pinter otak lu, beneran. Sip, biar bisa percaya diri Mas. Hidup tanpa memperhatikan dan menghiraukan penilaian orang lain. Be yourself. Be yourself ya bahasa Inggrisnya ya. Yeah. Kadang anak-anak ini yang kecil-kecil ya, yang belum dewasa lah. Sadar orang lagi ngomong be aku. Kalau ngeliatin anak-anak kecil-kecil komen agak nyeleneh gitu, suka mikir. Dia sadar gak sih kalau lagi ngomong sama gua gitu. Mas Yunan ini dulu drivernya Golden Boy BJU angkatan pagi boy. Dulu musuh dulu. Bisa pernah ditabrak sama Pak Haji dulu. Disundul sama Pak Haji lagi parkir di Pulau Gadung. Yunan X88 pagi ya Mas ya. Terus jalan jam pagi sampai sekarang. Sampai sekarang masih jadi tim putar baliknya P. Haryanto. Tenaganya luar biasa. Cuman isi seru zaman dia ya. Ya, kamera. Putar balik sekarang cuma ngerusak mesin doang gue. Beneran. Putar balik zaman dulu lebih awet daripada zaman sekarang. Zaman dulu soalnya nggak ngandelin top speed, ngandelin kelincahan di jalan, nyari jalan di jalan. Ngandelin kelincahan nyari jalan di jalan. Itu kalau putar balikan zaman dulu. Kalau sekarang udah ada tol, putar balikannya malah ngerusak bis. Mesinnya nyala mulu, panas mulu, RPM tinggi mulu. Apakah BJU musuh yang tak bisa bersama? Lu tanya Mas Yunan. Mas Rian punya musuh nggak tanya? Nah, aku udah musuh orang. Hah? Dulur kabeh. Tuh udah jawab Mas Yunan. Mas Rian punya musuh nggak? Gue tanya. Nggak ada. Semua perusahaan-perusahaan tuh nganggap gue saudara mereka. Bro. Rian Mahendra ini insya Allah jadi orang yang diterima di mana aja. Sama siapa? Bukan karena ketampanannya memang, bukan.
Dulu udah ngeblong kanan kiri, masukin jalur 1 penuh, jalur 2 diisi, jalur 3 dilawan juga. Jalur 3 lawan dimasukin juga. Jalur 4 barongan untuk kelakuannya. Nah. Pistol keluar. Kamu lagi ya. Jalan Pantura itu kan 4 jalur ya. 2 arah barat, 2 arah timur. Anak-anak itu dulu kelakuannya kalau lagi macet, jalur 1 penuh, jalur 2 dimasukin, jalur 3 dimasukin. Itu barongan dulu kelakuannya, jalur 4 dimasukin sekalian sama dia. Bis yang dari depan gimana coba itu? Tutup semua. Anak-anak ini diacungin pistol sama polisi PJR di jalan udah makanan dulu. Turun Ali, udah gue. PJR turunin jalan, sirai gembleta dipepet di klason angin. Oh ya. Kalau soal yang dikasarin pengusaha lain itu gimana? Oh banyak banget. Ntar malam aja kalau gue nge-live tanyain deh, waktunya nggak cukup. Banyak banget sih cara-cara perusahaan lain ngasarin gue tuh. Ntar gue ceritain beberapa cerita kisah. Mas Rian HR kenapa nggak pakai tameng? Udah ada solawat yang namengin. Itu budaya Pantura zaman dulu ya Mas. Ya budaya Haryanto aja kayaknya. Perusahaan-perusahaan lain nggak ada yang gilanya kayak sini. Nggak ada kayak anak-anak gilanya. Yang lain biasanya ngikutin. Mas gimana caranya mengatasi keluh kesah usaha? Ya diatasin. Masalah itu kan solusinya cuma 2 ya. Ditinggalkan atau diselesaikan. Ya kalau pengen udah diniatin buat selesaiin ya selesaiin aja. Lu mau nyelesain sambil guling-guling, sambil nangis-nangis, nyakar-nyakar tembok, atau sambil kayak gue gini. Pajak bis berapa ya? Wah itu Maknun tuh tahu tuh. Nun, pajak bis lu berapa setahun Nun? Gue nggak pernah cekin. Mas sama armada Famegate-nya apa aja 32 bis. Masa ya harus gue sebutin satu-satu. Kenapa Bagus Ekstrim nggak dikasih batangan Mas? Yang di sini kerja 8 tahun aja belum tentu dapat batangan. 4 tahun kerja belum tentu dapat batangan. Masalah terbesar di PO Haryanto apa Mas? Jujur aja ya, nahan growth market deh. Aslinya yang paling berat satu. Nahan growth market supaya bisa sesuai dengan kekuatan growth asetnya Pak Haji itu yang bisa. Karena growth marketnya HR lari banget ini, lari banget, kewalahan gitu. Sedangkan perusahaan growth asetnya terbatas, apalagi sekarang lagi bangun garasi Solo, ya kan? Itu yang paling berat menurut saya. Pengadaan asetnya nggak setimpal dengan perkembangan marketnya, nggak sepadan. Ntar malam live lagi nggak Mas Rian? Insya Allah malaman aja ya, biar enak ngobrolnya. Kira-kira jam-jam bocil-bocil pada tidur gitu. Aduh. Udah mau maghrib, off dulu ya. Ntar malam kita nge-live lagi. Investor solusinya lah ya itu yang bikin berat karena Pak Haji nggak mau terima investor. Udah ya, ntar kita malam kita sambung lagi. Makasih banyak udah nonton live tuh. Kalian jangan lupa sholat maghrib, tetap semangat untuk berbuat baik dan berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.